Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muh Alif Nur Rahman. Yang kedua, Farkan Novenda. Yang ketiga, Indah Rizkia. Yang keempat, Aisyah Syarifanisa. Yang kelima, Konita Anindia. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Biasanya sebuah laporan kinerja atau performance report membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Terdapat dua cara untuk melakukan perbandingan tersebut. Yang pertama yaitu membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dianggarkan atau laporan berdasarkan anggaran statis. Yang kedua yaitu membandingkan antara biaya aktual dan tingkat aktivitas aktual. Nah, ini biasanya laporan berdasarkan anggaran fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu apa sih anggaran statis itu? Anggaran statis atau static budget adalah anggaran yang disusun di awal periode berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Cara menyusun laporan kinerja dengan anggaran statis adalah dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dari anggaran induk. Selanjutnya yaitu varian anggaran statis. Varian anggaran statis adalah perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran statis. Biasanya itu varian yang menguntungkan di sini ditunjukkan dengan huruf F, memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Untuk pos pendapatan F berarti pendapatan aktual melebihi pendapatan yang dianggarkan. Untuk pos biaya F berarti biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Kemudian varian yang tidak menguntungkan atau unfavorable variance ditunjukkan dengan huruf O, memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Nah, di sini dapat kita lihat pada contohnya yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Terdapat huruf U yang berarti tidak menguntungkan atau menurunkan laba relatif dari jumlah yang dianggarkan. Materi selanjutnya yaitu anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Nah, anggaran fleksibel biasanya untuk menghitung pendapatan yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual pada periode anggaran. Poin penting dari anggaran fleksibel ini adalah pengetahuan mengenai biaya tetap dan variabel. Ada dua jenis anggaran fleksibel. Yang pertama, sebelum kejadian. Anggaran fleksibel menyajikan hasil-hasil yang diperkirakan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu setelah kejadian. Anggaran fleksibel ini berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Anggaran fleksibel setelah kejadian digunakan dalam menghitung besarnya biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Terdapat dua anggaran, yaitu anggaran fleksibel sebelum kejadian dan anggaran fleksibel setelah kejadian. Perbedaan antara anggaran statis dan anggaran fleksibel adalah anggaran statis disusun untuk output yang direncanakan, sementara anggaran fleksibel disusun berdasarkan output aktual. Analisis overhead variable. Analisis overhead variable. Total varian overhead variable sama dengan overhead variable aktual sampai overhead variable yang diterapkan. Dibagi dua. Yang pertama yaitu varian pengeluaran overhead variable atau variable overhead spending variance. Yang kedua yaitu varian efisiensi overhead variable atau variable overhead efficiency variance. Total varian overhead variable yaitu VOH atau overhead variable, AH atau
jam tenaga kerja langsung aktual. SH jam tenaga kerja standar. A4 tarif overhead variabel aktual. S4 tarif overhead variabel standar. Total varian overhead variabel. Informasi tarif overhead variabel standar atau SPOR 5 per jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead variabel aktual AH $705. Jam standar yang diperkenankan per unit 0,12 jam. Jam tenaga kerja langsung aktual atau AH 150 jam. Produksi aktual 1.200 unit. Dari tersebut dihitung yang pertama tarif overhead variabel aktual atau A4 dengan rumus biaya overhead variabel aktual dibagi jam tenaga kerja langsung aktual. Jadi $705 dibagi 150 jam, ketemunya $4,70. Yang kedua yaitu total variabel overhead variabel dengan rumus AH kali A4 ditemukan 705 dikurangi overhead variabel yang ditetapkan SH kali SPOR yaitu 720, jadi ketemunya $15. SH 0,12 per jam per unit kali 1.200 unit. Yang selanjutnya yaitu varian efisiensi overhead variabel, digunakan untuk mengukur perubahan biaya overhead variabel aktual yang terjadi karena penggunaan yang efisien atau tidak efisien dari tenaga kerja langsung. Jika banyak jam tenaga kerja langsung yang digunakan daripada jam tenaga kerja standar, maka biaya overhead variabel akan meningkat. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur varian efisiensi overhead variabel yaitu AH dikurangi SH dikali SPOR, yaitu jam tenaga kerja langsung aktual dikurangi jam tenaga kerja standar dikali biaya overhead variabel standar. Contoh perhitungan varian pengeluaran overhead variabel dan varian efisiensi overhead variabel seperti yang tertera dalam PPT. Informasinya yaitu tarif overhead variabel standar atau SVOR $5, tarif overhead variabel aktual atau AVOR $4,70, jam tenaga kerja langsung aktual atau AH 150 jam, jumlah produksi 1.200 unit, jam yang diperkenankan atau SH 144 jam. Penyelesaiannya, satu varian pengeluaran overhead variabel AVOR dikurangi SVOR dikali AH $4,70 dikurangi $5 kali 150, hasilnya $45. Variannya menguntungkan. Yang kedua, varian efisiensi overhead variabel AH dikurangi SH dikali SVOR 150 dikurangi 144 dikali $5 yaitu $30. Variannya tidak menguntungkan. Analisis overhead tetap. Total varian overhead tetap yaitu selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang diterapkan. Overhead tetap yang diterapkan dapat diperoleh dengan cara mengalihkan tarif overhead tetap standar atau SFOR dan jam standar yang diterapkan atau SH. Total varian overhead tetap dibagi dua yaitu varian pengeluaran overhead tetap atau fixed overhead spending variance dan varian volume overhead tetap atau fixed overhead volume variance. Istilah yang sering ditemukan dalam analisis overhead tetap yaitu FOH overhead tetap, SH jam tenaga kerja standar, AFOH tarif overhead tetap aktual, SFOR tarif overhead tetap standar, dan BFOH overhead tetap yang dianggarkan. Contoh perhitungan total varian overhead tetap seperti yang tertera dalam PPT. Informasinya yaitu tarif overhead tetap standar atau SFOR $10, biaya overhead tetap aktual atau AFOH $1.650, jam standar yang diperkenankan atau SH 144 jam, produksi 1.200 unit. Yang pertama yaitu menghitung overhead tetap yang diterapkan. SH dikali SFOR 144 dikali $10 yaitu 1.440. Kemudian menghitung total varian overhead tetap yaitu biaya overhead tetap aktual $1.650 dikurangi overhead tetap yang diterapkan 1.440 yaitu total variannya $210. Variannya tidak menguntungkan karena overhead tetap aktual lebih besar daripada overhead tetap yang dianggarkan.
varian pengeluaran overhead tetap adalah selisih antara overhead tetap akrual dan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi rumusnya, varian pengeluaran overhead tetap sama dengan overhead tetap akrual dikurangi overhead tetap yang dianggarkan. Varian volume overhead tetap adalah selisih antara overhead tetap yang dianggarkan dan overhead tetap yang diterapkan. Jadi rumusnya, varian volume overhead tetap sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang diterapkan. Jadi di PPT kami sudah terdapat contoh soal untuk menghitung varian pengeluaran overhead tetap dan varian volume overhead tetap. Nah, jadi di situ kan udah ada angka-angkanya, udah diketahui. Nah, cara menghitung varian pengeluaran overhead tetap, jadi sama dengan overhead tetap akrual dikurangi overhead tetap yang dianggarkan. Jadi misalkan sama dengan 1650 dikurangi 1800 sama dengan 150. Terus untuk yang varian volume overhead tetap, yaitu overhead tetap yang dianggarkan dikurangi overhead tetap yang diterapkan. Jadi sama dengan BFOH dikurangi SH dikali SFOR. Berarti sama dengan 1800 dikurangi 144 dikali 10. Sama dengan 1800 dikurangi 1440, berarti sama dengan 360. Selanjutnya penganggaran berbasis aktivitas, yaitu sistem penganggaran berbasis aktivitas berfokus pada pertama, perkiraan biaya terhadap aktivitas, bukan biaya terhadap departemen atau pabrik. Yang kedua, penggunaan pemicu yang lebih dari satu, berbasis unit dan non-unit. Selanjutnya, anggaran aktivitas statis, yaitu fokus utama ABB adalah memperkirakan beban kerja atau permintaan untuk setiap aktivitas dan menentukan daya yang diperlukan untuk beban kerja tersebut. ABB dimulai dengan anggaran penjualan dan produksi. Anggaran bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung juga sesuai dengan kerangka kerja perhitungan biaya berbasis aktivitas. Selanjutnya, penganggaran fleksibel aktivitas. Penganggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah perkiraan mengenai biaya yang akan menjadi biaya aktivitas sesuai dengan perubahan output. Analisis varian dalam rangka kerja aktivitas memungkinkan adanya peningkatan pelaporan kinerja anggaran tradisional dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Dalam pendekatan berbasis tradisional, biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan mengasumsikan bahwa pemicu berbasis tunggal memicu semua biaya. Sebuah formula biaya dikembangkan untuk setiap komponen-komponen sebagai fungsi dari unit yang diproduksi atau jam tenaga kerja langsung. Menyusun anggaran fleksibel aktivitas. Informasi terkait 4 aktivitas overhead untuk Kilman Company dapat dilihat pada PowerPoint, di mana kita diminta untuk membuat anggaran fleksibel berbasis aktivitas untuk tingkat-tingkat produksi berikut. Pemicu, biaya tetap 32.000 unit, tarif variabel 64.000 unit. Jam mesin, biaya tetap 8.000 unit, tarif variabel 16.000. Setup, biaya tetap 25, tarif variabel 30. Order pembelian, biaya tetap 15.000, tarif variabel 25.000. Langkah-langkah dalam membuat anggaran fleksibel berbasis aktivitas terdiri atas yang pertama, buatlah tabel yang memperlihatkan aktivitas-aktivitas dengan pemicu-pemicu yang terkait. Yang kedua, hitunglah total biaya aktivitas dengan mengalihkan tarif variabel dengan tingkat pemicu dan tambahkan jumlah yang tetap, misalnya pada jam mesin 8.000 jam. Pemeliharaan sama dengan 20.000 US dollar ditambah dengan hasil kali dari 5,50 dikali 8.000 jam mesin, yaitu 64.000 US dollar. Dan pada jam mesin 16.000 jam, pemeliharaan sama dengan 20.000 US dollar ditambah hasil kali dari 5,50 dikali 16.000 jam mesin, yaitu 108.000 US dollar.
Anggaran fleksibel akan lebih akurat dibandingkan dengan hanya berdasarkan pemicu berbasis unit tunggal. Anggaran fleksibel tersebut juga dapat memberikan informasi kepada manajer. Informasi tersebut dapat digunakan oleh manajer dalam pengendalian biaya, karena manajer dapat melihat pengaruh kenaikan dan penurunan pada setiap pemicu terhadap total biaya. Menyiapkan laporan kinerja berbasis aktivitas. Informasi, tingkatan aktivitas aktual adalah bagian pertama untuk setiap aktivitas yang tercantum dalam contoh sebelumnya. Sebagai contoh, biaya yang dianggarkan untuk pemeliharaan akan menggunakan dasar 8.000 jam mesin dan akan sama dengan 64.000. Biaya aktualnya dapat dilihat pada PowerPoint. Kita diminta untuk membuat laporan kinerja berbasis aktivitas. Solusinya adalah perhatikan untuk laporan kinerja ini, masukkan saja biaya aktual seperti disajikan pada tabel. Kemudian masukkan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas yang dipersyaratkan. Varian anggaran adalah selisih antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Jika biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan, varian anggaran tidak menguntungkan atau U. Jika biaya aktual lebih rendah dari biaya yang dianggarkan, varian anggarannya menguntungkan atau F. Dengan melihat pada tabel pada PowerPoint, kita mendapati bahwa varian anggaran untuk 5 komponen ternyata berbeda. Hasil bersihnya adalah varian yang menguntungkan sebesar 22.500 US dollar. Penyusunan laporan kinerja berbasis aktivitas mengikuti pola dan pendekatan laporan tradisional yang diperlihatkan pada contoh sebelum-sebelumnya. Perbedaannya adalah adanya perbandingan untuk setiap aktivitas. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.